Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Para orang tua yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah berpartisipasi dan selalu bersinergi dengan Yayasan Nurul Azmi untuk melaksanakan pembelajaran daring selama COVID-19 ini kita jalani. Dan anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan yang Ustadz banggakan karena Allah, hari ini adalah bulan suci Ramadan bertepatan pada tanggal 27 April 2020. Kita menjalankan bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu istiqomah dan selalu ditetapkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang Ustaz sebutkan di awal pembukaan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah, menjalankan ibadah bulan suci Ramadan sama seperti kita mengikuti perlombaan atau kompetisi lari maraton. Ada perbedaan antara lomba lari maraton dengan lomba lari dengan jarak tempuh 100 meter. Apa perbedaannya? Yang pertama, tentu saja bedanya adalah jarak tempuhnya. Kemudian setelah jarak tempuhnya berbeda, cara teknik berlarinya pun berbeda juga. Artinya apa? Ketika kita mengikuti kompetisi lomba lari jarak 100 meter, maka ketika start dimulai, derapan pacuan kaki kita itu langsung kepada fokus garis finish agar kita menjadi pemenang. Adapun perbedaan dengan lomba lari maraton, ketika start dimulai, maka kita tidak perlu berlari kencang dan memacu derapan kaki kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita berlari santai dan sesekali kita menaikkan keseimbangan atau menaikkan level lari kita kepada level yang lebih kencang lagi. Perumpamaan ini saya ambil sama seperti kita beribadah di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan tidak perlu kita tingkatkan langsung tancap gas di hari-hari pertama di bulan suci Ramadan. Dan pada akhirnya kebanyakan dari kita itu terlena dan bahkan capek, bosan, jenuh ketika akhir di bulan suci Ramadan. Pada hakikatnya bulan suci Ramadan yang kita jalani ini, ibadah puasa yang kita jalani ini, itu tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhir-akhir bulan suci Ramadan,
ada di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam satu surah amalan yang wajib kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Apa amalan itu? Amalan Lailatul Qadar. Pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 ini, setidaknya ada amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan, yang mana amalan-amalan ini menjadi bekal kita untuk mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, gelar menjadi orang yang bertakwa setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Apa amalan itu? Amalan itu adalah yang pertama Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwa setiap hal yang tersentuh dengan Al-Quran maka ia menjadi mulia. Rasulullah SAW itu diberi amanah sebagaimana risalahnya adalah Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mulia, namanya disandingkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sekalipun dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ketika bersentuhan dengan bulan, yaitu bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan juga menjadi bulan yang mulia karena di dalam bulan suci Ramadan unzila fihil Qur'an, turunnya Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Adapun amalan yang harus kita lakukan itu adalah kathratu taqra'ul Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Itu amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua yang seharusnya kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini adalah kathratud du'a, memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sa'alaka 'ibadi fa inni 'anni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika ada seorang hamba yang bertanya kepadaku, katakanlah sesungguhnya aku dekat dan aku menjawab setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba. Artinya apa? Di bulan suci Ramadan ini Allah membuka pintu-pintu taubat kita. Allah memberikan ampunan dengan ampunan yang sangat luas. Perumpamaannya sebagaimana langit tanpa ujung. Itu artinya perbanyak amalan di bulan suci Ramadan, yaitu perbanyak doa dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ketiga yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kathratus sholawat, memperbanyak sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya ketika umatnya berselawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah dan yang selalu Ustadz banggakan, setelah kita menyimak dan Ustadz paparkan 3 amalan tadi, setidaknya kita dapat mengamankan amalan membaca Al-Quran, memperbanyak doa, dan berselawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita beramal terlalu banyak. Yang penting kita beramal sedikit, tapi kita istiqomah. Bagaimana perumpamaan yang Ustadz berikan tadi, kita seperti orang yang mengikuti kompetisi lari maraton. Ya, tidak perlu kita terlalu banyak beramal di awal-awal bulan suci Ramadan, tapi di akhir bulan suci Ramadan kita malah kelelahan dan bahkan kita merasa jenuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan kita dihabiskan dengan berleha-leha dan kita tidak mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian, karena ilmu yang bermanfaat itu
ketika kita dapat ilmu, kita dapat mengamalkannya. Seperti bagaimana yang telah Ustaz sampaikan dan sering Ustaz ucapkan, bahwa pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samari. Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di akhir Ramadan, pasca Ramadan mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.